Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita untuk hari ini diambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 26. Seperti ini tertulis firman Tuhan di sana. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti mengenal atau sudah mengerti kata perjanjian. Perjanjian itu berasal dari janji. Janji artinya sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih, dapat diucapkan dan juga dapat ditulis. Dari kata janji timbullah yang kita kenal dengan menjanjikan atau berjanji atau juga perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan dengan satu atau lebih dari satu orang yang mengikat satu dengan yang lain. Mengucapkan perjanjian atau membuat sebuah perjanjian itu ditentukan oleh kesepakatan antara yang satu dengan yang lain. Dalam membuat perjanjian tentu ada hal yang ingin diharapkan dari setiap perjanjian yang telah ditetapkan. Mengucap janji pastinya kita tahu tidak terlalu sulit. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana melakukan janji itu. Itu sebabnya ada saja orang yang mengingkar janji atau tidak setia kepada janji atau membatalkan janji atau perjanjian. Oleh karena itulah sebelum kita membuat janji atau perjanjian, ada baiknya dipikirkan dengan baik-baik. Karena membuat perjanjian itu mudah, tapi melakukan perjanjian tersebut itu yang penuh dengan kesukaran dan banyak kesulitan. Hari ini kita juga mendengar firman Tuhan tentang perjanjian Allah. Pada intinya Allah membuat perjanjian dengan kita manusia. Artinya Allah di situ menurunkan dirinya untuk mengangkat manusia sehingga kita dengan Allah sama, sederajat. Karena kalau orang membuat perjanjian
itu biasanya yang satu dengan yang lain harus sederajat, harus sama, sehingga mereka bisa melaksanakan perjanjian. Namun Allah tidak seperti itu. Dalam perjanjian Allah, Allah lah yang memanggil, Allah lah yang mengadakan perjanjian. Dan inti perjanjian Allah adalah untuk penyaluran kasih karunia dan keselamatan yang akan diberikan Allah berdasarkan kedaulatannya. Jadi perjanjian Allah kepada manusia itu hanya semata-mata inisiatif Allah, hanya karena karya Allah bagi kehidupan kita manusia. Dan tujuan perjanjian Allah itu adalah untuk menyampaikan kasih karunia atau keselamatan bagi kita. Kita pasti mengingat bagaimana Allah dari dulu, bahkan sampai hari ini, maupun juga pada masa yang akan datang, Allah terus membuat perjanjian. Bahkan Allah selalu memperbaharui perjanjiannya dengan kehidupan manusia. Kita ingat bagaimana Allah membuat perjanjian kepada Nuh sebelum air bah didatangkan ke tengah-tengah dunia ini. Inti perjanjian Allah kepada Nuh adalah bagaimana Nuh dan keluarganya memperoleh kasih karunia keselamatan. Bahkan setelah Nuh melewati proses atau fase air bah, Allah juga membuat perjanjian kembali kepada Nuh, di mana Tuhan ingin memberikan kasih karunia keselamatan bagi dunia ini dengan pelangi atau busur di awan. Firman Tuhan hari ini adalah perjanjian damai Allah ke tengah-tengah umatnya. Berkali-kali umatnya melakukan kejahatan dan dosa. Berkali-kali bangsa-bangsa besar menindas, merampok, bahkan membawa umatnya menjadi budak, hamba di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti kerajaan Asyur dan kerajaan Babel. 70 tahun mereka harus dibudak di sana. Tapi Allah selalu ingin membuat perjanjian baru dengan umatnya tersebut. Dan inti dari perjanjian Tuhan adalah bagaimana umatnya akan selalu menerima berkat, mendapatkan tanah pusaka, memberkati keturunannya semakin banyak, dan mendiami tempat-tempat kudus Tuhan. Itulah tanda perjanjian Tuhan yang sebenarnya adalah sepihak, hanya berasal dari Tuhan, bukan karena keinginan manusia. Kita menemukan di situ, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Allah sekali-sekali tidak pernah melupakan janjinya. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Justru Allah terus mengingat-ingat perjanjian itu supaya manusia mengenal betapa besarnya cinta kasih Tuhan bagi kehidupan manusia. Saat-saat ini kita adalah disebut anak-anak perjanjian. Anak-anak perjanjian melalui Kristus. Darah Yesus adalah meterai perjanjian Allah bagi kita. Itulah perjanjian yang kekal, yang berlaku terus-menerus sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus diingatkan dalam kehidupan ini supaya kita mengingat perjanjian itu, bahwa kita adalah anak-anak perjanjian. Tanda sebagai anak-anak perjanjian, hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hiduplah di dalam perjanjiannya itu supaya kita memperoleh kasih karunia, keselamatan dari Tuhan, dan berkat-berkat dari Tuhan selama-lamanya. Masa-masa COVID ini mungkin sering akan membuat orang mempertanyakan otoritas Tuhan. Corona bisa saja membuat kita menjadi ragu atas perjanjian Tuhan. Tetapi firman hari ini mengingatkan, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita,
perjanjian Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Corona atau COVID tidak bisa membatalkan perjanjian Allah bagi kehidupan kita. Oleh karena itu jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi orang bebal seperti nasihat Paulus kepada orang Galatia. Galatia 3 ayat 1. Paulus menegur orang-orang Galatia mengatakan, jangan menjadi bodoh. Jangan terpesona oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini. Begitu banyak pengajaran-pengajaran dunia ini yang bisa menyesatkan kita. Tetapi hari ini Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, perjanjian Tuhan adalah bukti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Perjanjian Tuhan adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dia yang dulu, dia yang sekarang, dan dia juga akan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan Tuhan betapa besarnya cinta kasih-Mu, di mana selalu memperbaharui perjanjian-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami manusia sering lupa, bahkan gagal mengingat perjanjian itu. Dari dulu manusia selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan, memberikan berkat-berkat dan juga keselamatan yang Engkau sudah nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Hari ini kami diingatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Seperti umat-Mu yang terus melanggar, yang terus jatuh, tapi Tuhan tidak melupakan perjanjiannya kepada umat-Nya. Karena itu Tuhan, beban dan pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tidak melupakan perjanjian itu. Kami akan selalu mengingat bahwa kami adalah anak-anak perjanjian Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam melakukan kegiatan satu hari. Yang sakit berikan kesembuhan. Bahkan yang mengalami COVID, terpapar positif pandemik COVID-19 saat ini, Tuhan tolong mereka supaya mereka mengingat bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.